Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, senang banget kita bisa ketemu hari ini. Senang apa enggak? Bahagia atau tidak? Kenapa? Karena kita menghadirkan amal kebaikan di bulan yang paling mulia. Betul apa betul? Hari ini kita sedang berada di bulan apa? Bulan suci Ramadan. Bunda sayang, kalau kita bicara tentang waktu begitu, Allah itu saking sayang kepada hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan waktu terbaik dalam setiap etapa kehidupan kita. Jadi ada waktu terbaik yang Allah berikan kepada kita dalam setiap etapa kehidupan. Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? Sepertiga malam. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari Jumat. Dalam satu bulan ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Disebut dengan apa? Ayyamul Bidh. Dalam satu tahun ada bulan terbaik. Apa namanya? Masya Allah. Bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan. Hari ini kita di bulan apa? Di bulan Ramadan. Bunda sayang, kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka yang tiga tadi sudah nggak berlaku secara umum. Kenapa Ahilman? Karena ketika bulan Ramadan, every minute is special. Setiap detik-detaknya adalah spesial. Jadi bukan lagi tentang sepertiga malam, bukan lagi tentang hari Jumat, bukan lagi tentang Ayyamul Bidh, tapi ketika Ramadan setiap saatnya adalah istimewa dan spesial. Masya Allah. Berarti coba tanya sekarang, orang yang diberikan kesempatan bulan Ramadan beruntung atau tidak? Orang yang dikasih kesempatan bertemu Ramadan beruntung atau tidak? Beruntung. Dan kita bunda teteh sayang termasuk orang yang beruntung itu. Kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, Ahilman, mengapa kita disampaikan dengan bulan suci Ramadan? Jawabannya mohon izin ya, saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita yang tahun ini mungkin tak ketemu lagi dengan Ramadan bersama kita, jawabannya karena mereka yang sudah kembali kepada Allah sudah cukup bekalnya untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita yang masih hidup, yang masih dikasih kesempatan hidup bertemu dengan Ramadan, dua alasannya mungkin. Satu, karena bekal kita belum cukup untuk pulang menuju Allah, dan yang kedua, karena dosa kita sangat banyak, sehingga Allah berikan kesempatan Ramadan agar di saat Ramadan ini Allah hapuskan dosa-dosa kita. Pertanyaannya, sudahkah bunda mendapatkan itu atau tidak? Jangan-jangan kita hanya euforianya saja ketemu Ramadan, hanya senangnya saja ketemu Ramadan, tapi kita lalai dengan apa yang Ramadan hadirkan di dalamnya. Maka bunda, teteh sayang, Ahilman, kalau ditanya apa di antara keistimewaan Ramadan itu, bunda, banyak sekali. Rasanya nggak cukup 1 jam untuk membedah itu semua. Tapi kalau boleh dikuatkan, sebagian ulama menyebutkan kata Ramadan ini yang ditulis dalam bahasa Arab mengandung makna yang begitu mendalam dari makna dan keistimewaan Ramadan. Apa di antaranya? Ternyata masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan ini memiliki keistimewaannya masing-masing, menggambarkan keistimewaan tentang bulan suci Ramadan. Ramadan dalam bahasa Arab ditulis dalam berapa huruf? 5. Huruf yang pertama apa? Ra. Huruf yang kedua mim. Huruf yang ketiga dhad. Huruf yang keempat alif. Huruf yang kelima nun. Ternyata masing-masing ini menggambarkan keistimewaan bulan Ramadan. Huruf yang pertama apa tadi? Artinya apa? Rahmat. Huruf yang kedua mim. Artinya apa? Maghfirah. Huruf yang ketiga dhad. Artinya apa? Dhamana. Apa itu dhamana? Jaminan. Huruf yang keempat apa? Alif. Apa itu alif? Ulfah atau aminah. Artinya apa? Keamanan. Huruf terakhir apa? Nun. Artinya apa? Ni'mat. Oke. Bunda mau dapat ini semua? Mau jawabannya? Berarti
kalau bunda ingin mendapatkan keistimewaan dari seseorang, maka apa yang harus bunda lakukan? Rumusnya berarti bunda harus istimewakan orang itu. Betul atau tidak? Betul? Logikanya begitu. Bunda ingin diistimewakan oleh seseorang, maka rumusnya bunda harus istimewakan seseorang itu. Sekarang kalau bunda ingin mendapatkan keistimewaan Ramadan, maka rumus logisnya adalah bunda istimewakan Ramadan dengan apa? Dengan amal-amal yang istimewa selama bulan suci Ramadan. Jelas? Berarti ini kudu disiapin nih amal-amalnya. Nah pertanyaannya, Ahilman, amal apa saja yang harus kita hadirkan selama kita berada di bulan suci Ramadan, yang jangan sampai bunda tinggalkan ini semua? Ya, satu, tentu Ramadan ini adalah bulannya apa? Berpuasa kan? Syahrus Siyam. Maka amalan pertama adalah as-siyam. Ayo berpuasa. Selama tidak ada uzur, maka bismillah bunda berpuasa. Ya, kecuali bunda kan perempuan mah pasti ada aja ya. Tiap bulan ada tamu dari Ciberem biasanya mah. Ya, maka bunda kalau udah tamu seperti itu ya jangan berpuasa. Bunda ridho, bunda terima kodrat sebagai perempuan pasti bertemu dengan fitrahnya tadi. Betul apa enggak? Tapi ingat, walaupun ketika bunda nanti haid, pasti ada amal-amal kebaikan lain yang bisa bunda hadirkan. Jelas sampai di sini? Oke. Puasanya naik level sekarang kita. Ya, puasanya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi kudu juga puasa menahan setiap yang buruk yang kita lakukan. Mata kudu puasa dari melihat yang tidak baik. Lisan harus puasa dari bicara yang kurang baik. Betul? Kebiasaan bunda yang suka ngomongin orang, apa namanya tuh? Gibah. Terus naon deui? Nyinyir, julid gitu ya. Pokoknya semua hal yang nyinggung-nyinggung orang itu harus puasa dulu, berhenti dulu. Kadang-kadang kita mah suka begitu. Perutnya lapar, kerongkongannya haus, tapi gibahnya jalan terus. Terutama kalau bunda lagi ketemu sama teman-teman, pas buka bersama, suka ngomongin orang teh. Dari pagi bunda nahan lapar, nahan haus, pas menjelang buka habis pahalanya karena ngomongin apa? Aib orang lain. Justru puasa itu apa? Junnah, perisai, benteng agar kita tidak terjerumus kepada perkara yang salah tadi. Betul apa enggak? Tahan ya, jangan menggugurkan atau menghabiskan pahala kita dengan gibah yang masih kita lakukan. Maka sering Ahilman sampaikan ya, hati-hati dengan aib orang lain. Ketika bunda membicarakannya, jika benar jadi gibah, jika salah jadi fitnah. Terus gimana? Tahan, kan lagi puasa. Masa puasa masih kayak gitu sih? Komen di Instagram orang yang baik-baik, ya, lihat orang tuh, lihat yang baik-baik. Ini kan lagi apa sekarang? Lagi puasa. Puasa tuh nahan buat gak benci orang, buat gak dengki sama orang, buat gak julid sama orang. Ayo Ahilman ingin saum kita naik level. Jangan sekedar saum orang yang awam, tapi kudu saum yang spesial, khusus. Bukan hanya menahan lapar dahaga, tapi juga menahan apa? Hawa nafsu kita, mengendalikan diri kita. Kalau ada orang yang ngajak gibah gimana? Shh, ana soim, aku lagi apa? Saum. Ya, bisa ya? Nanti belajar puasa kita harus apa yang dihadirkan. Sok, puasa itu kan jangan jadi bulan yang malas, kudu makin semangat, betul? Nah, ketika berbuka teh bunda kudu apa? Kudu belajar dari bukanya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika siang hari kita berpuasa, menahan nafsu, betul? Berarti ketika buka kudu tahan juga. Maksudnya apa? Dalam berbuka jangan berlebih-lebihan. Kadang di antara kita kalau buka suka riuh, betul nggak? Kumpul semua bukaan. Minuman banyak nggak? Banyak. Cendol, dah. Cincau, sop buah, kolak, sirup, lengkap. Belum lagi makanannya. Apa yang paling penting ada ketika berbuka?
Pantesan wajahnya berminyak semua. Gorengan, lengkap semua. Pertanyaan saya, itu dimakan semua apa enggak? Dimakan apa enggak? Ketika berbuka itu apa? Harus lebih apa? Sederhana. Ari Nabi kumaha bukana? Rasul itu sederhana ketika berbuka. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi itu kalau buka menggunakan apa? Rutob, kurma basah. Kalau tidak ada, tamar, kurma kering. Kalau tidak ada, cukup air putih. Maknanya apa? Sederhana. Kenapa buka harus kita segerakan? Karena ada kewajiban setelah itu. Apa kewajibannya? Sholat apa? Maghrib berjamaah. Kalau untuk laki-laki kan begitu, buat bunda juga sama. Jadi ada kewajiban yang kita tuntut. Jadi gimana rentetannya Ahilman? Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapain dulu pertama kali? Bismillahirrahmanirrahim. Batalkan dulu puasa kita. Minum pertama itu sedikit saja, karena dua fungsinya. Pertama untuk membatalkan puasa kita, yang kedua untuk apa? Untuk membasahi kerongkongan kita. Maka minum sedikit, kemudian doa. Apa doanya? Zahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru, insya telah basahlah kerongkonganku, hilanglah dahagaku, ya kan? Diterimalah semua amal kebaikanku, dan aku mohon ya Allah kabulkan semua permohonanku. Atau doa yang sering bunda hafalah, Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika. Nah itu dibaca setelah kita membatalkan di awal. Jadi batalin dulu. Jadi doa pertama cukup bismillah, buka sedikit, batalin, baru doa. Di situ bunda doa panjang, sok mangga. Yang lagi punya masalah doa di situ. Kan ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama siapa? Al-musafir, doa orang yang di perjalanan. Yang kedua al-mazlum, doa orang yang tersakiti atau terzalimi. Yang ketiga as-shaimu hatta yuftar, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Doa di situ. Pengen punya anak soleh, usaha lancar, doa. Ketika kapan? Berbuka. Habis doa minum lagi, ambil tuh kurma 1, 2, 3, minum, buru-buru apa? Sholat, selesai. Makanya kurma itu jumlahnya ganjil kan? 3, 5, ya 99. Kata ge ganjil kan ya, tapi bukan kebanyakan ya namanya. Tatah iya tah, saum iya kudu dipastikan sama kita. Sok Ramadan ini bulan kebersamaan dengan keluarga, betul apa enggak? Bunda bisa makan bareng dengan suami kan biasanya pas sahur, ya enggak? Termasuk pas buka jika suami sudah pulang. Tapi ini kebersamaan, jarang kita punya waktu seperti Ramadan dengan keluarga kita. Bisa ngumpul bareng di meja makan, di tempat makan. Ini kan ada ketika Ramadan. Kalau di luar Ramadan kadang-kadang beda kan, masing-masing ada sarapan A, sarapan B, jamnya beda. Ini Ramadan momentum kebersamaan dengan siapa? Keluarga. Dan kita bisa belajar dari apa? Saum, dari puasa kita. Masya Allah. Maka yang kedua, apa amalannya Ahilman? Al-Qiyam. Apa tuh Al-Qiyam? Sholat. Bunda ketika Ramadan pastikan sholat kita yang wajib diperbaiki, yang sunnah ditambah. Saya ulangi, yang wajib apa? Diperbaiki, yang sunnah ditambah. Sok yang 5 wajib dijaga, sholatnya kudu di awal waktu. Di awal, beda ya, ada awal waktu, ada tepat waktu. Beda atau sama? Beda. Yang awal waktu pasti tepat waktu, yang tepat waktu belum tentu awal waktu. Contoh, azan zuhur jam 12. Kalau awal waktu berarti jam 12 sudah apa? Udah standby. Iya. Tapi kalau tepat waktu jam 1, jam 2 masih tepat waktunya, tapi tidak awal waktu. Nah, pas Ramadan mah kudu apa? Awal waktu yang wajib. Yang sunnah ditambah. Taraweh, sok jangan sampai ditinggal, ya. Ustadz, bagusnya di rumah apa di masjid? Dua-dua juga bagus. Yang gak bagus yang mana? Tah etah nanya terus ya. Ustadz, kalau perempuan di rumah apa di masjid? Sok mangga. Mau di masjid kalau ada mahramnya, ada pasangannya, diantar sama keluarga kita, kumpul di masjid, mangga silahkan. Kalau mau di rumah, mangga juga silahkan. Betul? Mau 11 boleh, mau yang 23 boleh,
Dua-duanya ada dalilnya. Yang salah yang mana? Tah eta. Yang 11 jangan nyalahin yang 23, yang 23 jangan nyalahin yang 11. Kalau gitu enak yang nggak taraweh. Kata dia, mendingan gua nggak taraweh, aman, gak benci sama satu sama lain. Selesai, yuk bismillah yuk, ya bismillah. Kenapa kita harus ke masjid? Ini kan biar kita terlatihnya syiar. Satu syiar kalau ke masjid mah. Yang kedua, khawatir di rumah mah bacaan kita bener kurang bagus. Kan di masjid mah imamnya bagus, betul apa enggak? Makanya kita ngajak ayah ke masjid yuk, biar bacaannya bagus. Dan kadang-kadang kan di rumah bacaannya cuma masya Allahnya suka ada salahnya. Kadang-kadang suami kita mengimamin masya Allah, maca kuliah nggak tamat-tamat, muter we di situ ada. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala. Suami kunaon ieu teh tamat-tamat. Kadang suka begitu, udah lupa, maklum manusia maya. Nah ini hikmah ya. Hikmah kenapa sholat di masjid biar nggak sah, karena di masjid mah ada gitu. Ini hikmahnya. Tapi kalau bunda yakin bismillah lebih ngerasa enak, ya mangga silahkan. Nah yang kadang-kadang lucu begini ya, isyanya di rumah, tarawehnya padahal kan berjamaah harusnya yang mana? Yang wajib tuh kejar yang isyanya. Kalau bunda udah taraweh di rumah nih, di masjid, kalau bisa kejar witirnya juga di situ. Karena ada keterangan yang menyebutkan barang siapa yang sholat bersama dengan imam sampai kemudian witir, seperti dia sholat semalam suntuk. Jadi bukan nggak boleh ya, cuman sayang aja. Ada kesempatan yang bisa dia raih tapi dia hilangkan. Maka qiyam yang wajib diperbaiki, yang sunnah ditambah. Termasuk nanti 10 malam terakhir kita usahakan untuk apa? I'tikaf. Sok dari mulai sekarang bilang sama si suami kita, ayah akhir Ramadan bunda mau ngajak jalan-jalan deh. Hah? Kemana? Jalan-jalan. Kemana? Ke masjid. Ayah, bunda teh pengen Ramadan sekarang mas 10 hari terakhir teh kita masjid aja yuk, i'tikaf. Cakep. Kan kita mah tuh apalagi coba, uang udah banyak, mobil bagus, bunda juga masya Allah udah wajahnya cantik, badannya juga bagus. Aku teh udah punya semua. Oh ya, sekarang mah tuh apalagi kita teh perusahaan gede, bisnis bagus, minimal 10 hari mah yuk berhenti dulu yuk dunia kita yuk, ke masjid sok. Jadi masya Allah ini kesempatan qiyam sholat. Ayo jangan tinggalkan ini. Saya percepat ya. Yang ketiga Al-Quran. Quran, ayo bunda bismillah ya, selesaikan Quran sebelum nanti kita berpisah dengan Ramadan. Rugi sekali kalau ada orang yang bertemu Ramadan tapi nggak baca Quran. Kenapa? Karena yang membuat Ramadan itu mulia salah satunya karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kata Ramadan di Quran langsung disandingkan dengan apa? Al-Quran. Berarti apa? Begitu pentingnya dan istimewanya bacaan Quran yang dibaca ketika bulan suci Ramadan. Ada yang hampa, ada yang kurang, ada yang tidak sempurna jika seseorang berpuasa Ramadan tapi dia tidak membaca Al-Quran. Jelas? Yang keempat, amalannya apa Ustadz? Sodakah. Ayo ya bunda, perbanyak sodakah di bulan suci Ramadan ya. Ini bisa menjadi bagian yang menghadirkan kebersamaan dengan keluarga kita. Sodakah, apa di antara sodakahnya Ahilman? Bunda berikan makan atau hidangan kepada orang yang berbuka puasa. Barang siapa yang memberi makan, memberi hidangan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti apa? Orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun, insyaallah. Berarti mohon izin ya, kalau bunda ada yang sedang haid, kalau bunda ingin mendapatkan pahala seperti berpuasa, ingat ya, bukan pahala puasa, pahala seperti puasa, berarti tetap kudu harus kodok ya, harus tetap diganti gitu nanti ya. Maka bunda bisa hadirkan apa? Infak sodakoh, memberi makan orang yang berbuka puasa. Setidaknya kita punya pahala seperti orang
berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Dan yang terakhir amalannya adalah ad-du'a. Ayo, doa. Ya. Banyak doa ketika bulan suci Ramadan. Ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila mereka bertanya tentangku, kata Allah, aku ini dekat dan aku akan menjawab setiap doa-doa yang mereka panjatkan kepadaku. Itu ayat ada pada rangkaian ayat tentang Ramadan. Ya, berarti apa? Di bulan Ramadan jangan lepaskan untuk banyak apa? Berdoa. Bahkan di Ramadan ini ada satu malam yang kualitasnya melebihi daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Ayo bunda jemput ini semua. Kalau bunda ingin dapat keistimewaan ini Ramadan, maka bunda hadirkan amalan yang istimewa. Dan ini semua harus bermuara pada apa? Pada keluarga kita. Yuk, jangan soleh sendirian, tapi kita harus menjaga keluarga kita untuk menghadirkan kesolehan ini. Kalau dengan datangnya Ramadan tidak bisa menyatukan perasaan di keluarga kita, maka butuh bulan apa lagi? Karena ketika Ramadan yang pemarah jadi pemurah, ketika Ramadan yang pengejek jadi pengajak, ketika Ramadan yang pembenci jadi pencinta, ketika Ramadan yang pendengki jadi pemaaf. Maka bunda juga ketika bulan Ramadan ini, ayo dengan suami yang mungkin selama 11 bulan ke belakang ada salah kata, ada salah ucap, sering meninggikan suara, pernah melawan, ayo selama Ramadan lembutkan hati kita untuk merajut cinta dan kasih bersama dengan pasangan kita di rumah tangga, termasuk dengan anak-anak kita. Bunda kalau punya anak-anak di bawah baligh, bunda ajari dia untuk belajar berpuasa ya. Ya, belajar untuk apa? Berpuasa. Jadi anak-anak itu levelnya adalah pelajaran untuk dia berpuasa. Bukan kewajiban kalau anak-anak, tapi pelajaran. Bunda kasih tahu apa hikmah di balik puasa ini. Untuk apa kita puasa? Ngapain kita puasa? Insya Allah nilai ini bisa kita hadirkan ketika bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua di antara kita diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Dan di sisa Ramadan kita bisa kita pastikan dengan amal-amal ini. Ada berapa tadi? 5. Pertama apa? Puasa, saum. 2. Sholat, qiyam. 3. Baca Quran. 4. Sedekah. 5. Doa. Yuk, ini pastikan, maksimalkan agar kita bisa benar-benar menghadirkan kebaikan selama bulan suci Ramadan. Barangkali itu yang bisa Hilman sampaikan. Terakhir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lembutkan hati kita dan Allah menerima semua amal kebaikan kita. Aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan tubuh kami ya Allah, bahagiakan hari-hari kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kuatkan kami untuk menyelesaikan bulan Ramadan dengan amal soleh kami ya Allah. Dan ampuni semua dosa kesalahan kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, terima kasih banyak.